Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk hari ini kita masih belajar tema 2. Pelajarannya juga masih PPKN. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas peran dan tugas setiap anggota keluarga di rumah. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas juga tugas dan peran setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang mau kita bahas lebih tepatnya adalah tugas dan peran siswa di sekolah. Nah, selain memiliki tugas dan peran di rumah, anak-anak yang berperan sebagai siswa itu punya tugas juga, punya tugas dan perannya di sekolah. Apa saja? Yang pertama, tugasnya adalah belajar. Nah, belajar ini adalah merupakan tugas utama seorang siswa, ya. Jadi, belajar merupakan tugas utama seorang siswa. Jadi bukan bermain ya, tugas siswa itu bukan bermain, tapi belajar. Jadi yang harus diutamakan ya, atau yang harus didahulukan adalah belajar. Jadi banyak-banyaklah belajar ya siswa. Lalu tugas yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, mematuhi tata tertib sekolah ini berarti mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Jadi tidak boleh dilanggar. Aturan-aturan yang ada di sekolah jangan dilanggar. Ikuti aturan yang dibuat oleh sekolah. Yang ketiga, itu menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Nah, menjaga kebersihan sekolah itu juga merupakan tugas seorang siswa. Nah, seperti dulu waktu kita masih sekolah di sekolah. Nah, kalau sekarang kan kita kan sekolahnya online. Nah, kalau dulu kita sekolah dan belajarnya di sekolah. Nah, itu biasanya anak-anak kita bersama-sama, siswa dan guru, juga semua warga sekolah, itu kita membersihkan sekolah. Misalnya seperti memungut sampah di pagi hari, itu kan biasanya kita lakukan juga. Nah, itu adalah salah satu contoh menjaga kebersihan sekolah. Lalu menjaga ketertiban sekolah itu tidak dengan ribut di dalam kelas. Jadi anak-anak saat belajar jadi tidak ribut di dalam kelas ya. Itu adalah contoh menjaga ketertiban sekolah. Lalu selain peran dan tugas siswa di sekolah, ada juga peran dan tugas individu, setiap individu di lingkungan masyarakat. Nah, tugas dan peran setiap individu di masyarakat ini berkaitan atau berhubungan dengan pekerjaan setiap individu. Nah, jadi contohnya dokter. Nah, seorang dokter itu memiliki peran dan tugasnya. Perannya sebagai dokter itu bertugas untuk mengobati pasien yang sedang sakit. Nah, lalu contoh yang kedua ada nelayan. Nah, kalau nelayan itu tugasnya adalah menangkap ikan di laut. Nah, menangkap ikan di laut ini tentu saja nelayan menggunakan alat yang tidak berbahaya. Nah, berkat nelayan, kita dapat
menyantap hidangan-hidangan laut seperti ikan, terus itu cumi-cumi, sotong. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu ada guru. Nah, kalau guru tugasnya adalah mendidik dan mengajar ilmu pengetahuan kepada siswa. Nah, jadi kalian atau siswa-siswi dapat memahami pelajaran dengan baik. Seperti itu. Lalu ada contoh yang keempat, polisi. Nah, kalau polisi itu bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Lalu contoh yang kelima, ada individu atau orang yang bekerja sebagai perawat. Nah, perawat itu tugasnya adalah merawat dan memelihara serta membantu dan melindungi seseorang yang sedang sakit. Nah, itu adalah contoh-contoh peran dan tugas individu di masyarakat. Jadi sesuai dengan jenis pekerjaannya ya, peran dan tugasnya itu. Nah, setiap pekerjaan dalam masyarakat itu memiliki peran dan tugas yang sama pentingnya. Maka dari itu kita harus menghargai setiap pekerjaan yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi ini untuk penjelasan pelajaran tema pada hari ini. Nah, silakan nanti catatannya anak-anak catat di buku catatan, nanti akan Ibu kirimkan gambar atau lihat saja langsung dari video karena tidak terlalu banyak juga catatannya. Nah, jangan lupa tulis tanggal hari ini, lalu pelajarannya juga ditulis ya. Jadi bisa dilihat dari ini saja lah ya. Untuk catatannya bisa dilihat dari video saja. Jadi dijeda dulu videonya saat kalian ingin mencatat ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.